Oke, kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana cara saya untuk membuat suatu ukiran. Di sini kita lihat bahwa ada satu jenis ukiran yang saya pakai. Oke. Lihat. Jadi pertama-tama sebelum ukirannya terbentuk seperti ini, saya tidak lupa untuk mencari suatu referensi. Kebetulan referensinya itu saya dapat dari ukiran yang dipasang pada hulu pisau raut. Jenis dari ukiran yang ada pada hulu pisau raut itu sendiri, kalau menurut saya dan pengetahuan saya mengenai ukiran, itu masih ciri khas punya Dayak Kayan Bahau atau orang Rumpun Apakayan. Pada umumnya jenis ukiran yang ada pada pisau itu ciri khas punya orang Kayan. Nah, lalu secara global saya mengambil bentuk dari ukiran itu secara globalnya, dari hidungnya sampai pada proporsi pangkal ininya. Nah, cuman bagian ujung ininya saya rubah sedikit. Nah, untuk globalnya ya sama, saya menggunakan referensi itu karena pada dasarnya saya tidak mau menghilangkan ciri khas daripada pakem globalnya. Secara umum ini saya bilang ini global. Nah, cuman berbicara mengenai detailnya. Nah, kalau di ukiran referensi itu dia hanya menggunakan kesan-kesan aja. Kesan dalam arti kalau di istilah lainnya itu hanya oret-oret, hanya simbolik garis kayak gitu aja. Nah, sedangkan saya inovasikan ke dalam ukiran saya, ini saya bentuk lagi dia seperti ini. Saya bikin dia lebih mendetail. Jadi kalau kita lihat dari action daripada dua ukiran referensi sama ukiran yang saya buat ini, yang referensinya itu dia lebih mengutamakan elegan dari globalnya ini, pakem dari bentuknya ini. Nah, kalau saya dua-duanya saya ambil dari bentuknya ini, dari pakem bentuknya ini. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya itu saya buat lebih mendetail lagi. Nah, kalau bilang kami orang Bahau ini, bentuk yang kayak gini nih kalung sap, dia hanya istilahnya itu dia hanya kesan-kesannya aja. Kalung sap ngabat, dia ngabat itu dia merayap kayak gini, ngabat, dia bilang kami ini ngabat. Nah, kalau yang kelawit itu tuh ini aja nih, cuman ini dia cuma melengkung gitu. Nah, itu tuh kelawit. Nah, sedangkan di sini ini kelawit ini banyak artinya kayak gitu. Nah, ini usungnya, hidungnya belum saya buat kelawit. Nah, ini kalung sap namanya, kalung taik namanya. Kalung sap, kenapa kami bilang kalung sap tuh? Dia hanya gigit ujung pisau tuh hanya tek 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 kayak gitu. Itu makanya kami bilang kalung sap gitu. Nah, saya lihat. Nah, kalau hidungnya ini belum saya buat lagi. Nah, untuk mendetailnya seperti ini. Nah, ukiran seperti ini biasa digunakan atau pada umumnya
kita dapat pada rumpun apokaian. Rumpun apokaian seperti Dayak Bahau, Dayak Kenyah pun ada juga motif kayak gini. Orang Bahau, orang Kenyah, kemudian orang Kayan, orang Lenggelat, bahkan orang Modang juga ada juga mereka motif kayak gini. Nah, referensinya itu kan dari dibuat untuk gagang pisau. Sedangkan ini saya namanya juga inovasi kan. Jadi inovasi saya ini saya buat ini nih multifungsi. Bisa dia untuk pisau, bisa dia untuk alat mesin, alat tato tradisional. Tuh, dipegang, jadi pasang jarum di sini. Manalah emang buat nyaman kayak gitu. Tuh. Bisa juga untuk pisau, multifungsi. Oke. Kalau untuk namanya sendiri ini kami bilang ini kalung usung ngasok, hidung anjing, atau biasa juga disebut tuh kalung ngasok, kalung kurung ngasok kan, lucu bentuknya. Jadi ini tidak kami bilang kelawit. Kelawit itu salah satu unsur kecil di dalam ukiran ini. Kelawit. Kalau kami bilang ini kalau ngasok, kurung ngasok, bukan kelawit aja. Oke. Nah, terima kasih.